bulan Rajab ini kalau dihitung dalam bulan Islam adalah bulan yang ketujuh. Dalam bulan Rajab ada peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah. Bahkan Allah abadikan peristiwa di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah abadikan di dalam surah 17. Surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang tentunya pendekatannya adalah masalah akidah, pendekatannya adalah keimanan. Apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meyakininya, mengimaninya. Wajar saja kalau sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dikenal orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kondisi waktu itu secara rasional tidak masuk akal, tapi dengan pendekatan keimanan, maka sangat luar biasa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya yang luar biasa, yang tidak mungkin dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha lailan dalam waktu 1 malam. Tapi dengan pendekatan iman yang sangat luar biasa, sangat memungkinkan. Ternyata kalau dalam kajian, dalam berbagai kajian tafsir, ternyata makna Asra itu diperjalankan. Kalau kita lihat semut masuk ke dalam kantung seorang khatib. Kemudian seorang khatib itu terbang mengenalkan naik pesawat menuju ke Medan. Dalam Medan balik lagi, boleh jadi ke dompet apa. Waktunya cuma sebentar. Yang perlu diingat adalah ternyata kalau bukan manusia yang bergerak, tapi dipergerakan, maka imannya sangat memungkinkan sekali. Apalagi dengan kondisi zaman now, zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bulan Rajab juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ada perintah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Bahkan ini yang membedakan antara muslim dengan non muslim, antara orang Islam dengan yang mereka kafir, diantaranya adalah sholat. Yang membedakan muslim dengan non muslim adalah tarkas sholat, meninggalkan sholat. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata terjadi perintah sholat ini adalah di bulan Rajab. Dalam hadis nyatakan tadi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah shalah. Nanti saat dihisab manusia adalah bukan ibadah zakat, bukan ibadah sedekah, bukan ibadah wakaf, bukan ibadah haji, tapi yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Wajar saja secara sederhana perintah sholat disandingkan dengan perintah zakat. Wa qimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat. Kemudian juga kita laksanakan perintah yang lainnya, diantaranya melaksanakan ibadah zakat. Muru auladakum bis sholat. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, sebagai orang tua, maka jangan lupa perintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Usia 7 tahun, kalau sudah usia 10 tahun, maka ada pendidikan agar senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab tersebut, karena Isra dan Mi'raj diperintahkannya ibadah bagi seorang muslim mengerjakan sholat awalnya 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu yang dikenal dengan sholat fardu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata kalau bicara tentang bulan Rajab ini dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 36, termasuk bulan yang haram.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra." Ternyata ada bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipilih di antara 12 bulan tersebut minha arbaatun hurum, yaitu bulan yang sangat mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab, selainnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Haram. Bulan-bulan tersebut nikmat rasanya. Dianjurkan untuk saling melaksanakan amal kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi berdoa saat masuki bulan Rajab, bulan Sa'ban, Allahumma baharik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan saat masuk bulan Rajab, saat kami masuk bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau tahun boleh jadi 1441 kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, belum tentu juga Allah mengizinkan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Oleh karenanya Nabi berdoa, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Karena ternyata para ulama memaknai barik lana. Apa makna barik lana? Yaitu memiliki makna berkah. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Makna berkah bisa memiliki makna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Di bulan Rajab yang awalnya tidak baca Quran menjadi lebih banyak lagi baca Qurannya. Yang awalnya sedekahnya sudah ada cuman pagi saja, ditambahkannya pagi, malam, atau pagi, siang, dan malam dia sedekah. Karena dengan bersedekah, dawu mardakum bis sadaqah. Nabi menjelaskan, kalau kita sedang ada penyakit saja, ujian dari Allah, terapinya suruh sedekah. Bahkan dengan bersedekah akan menambah rezeki kita. Bahkan dengan bersedekah, insya Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah. Oleh karenanya bulan Rajab adalah bulan yang sangat luar biasa. Di dalam surah At-Taubah, umat Islam dilarang untuk melaksanakan yang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru melaksanakan amal-amal kebaikan. Karena mumpung kita masih berikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penelitian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dari bulan Februari 2021 sampai Februari 2020 sampai 2001, maka disebutkan ulama di Indonesia itu meninggal dunia kurang lebih 333 orang ulama. Yang kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para kiai kita, semuanya Allah ampuni dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Boleh jadi ada pertanyaan dalam hati kita, kenapa Allah mengambil para ulama kita, memanggil duluan, meninggal dunia ustadz-ustadz yang terbaik, kiai-kiai yang terbaik. Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kalau kita ilustrasikan, kalau kita memiliki rumah dan rumah itu ingin kita bongkar, ingin kita robohkan, ternyata yang kita lakukan adalah mengambil barang-barang yang bagus terlebih dahulu. Boleh jadi juga sama, ulama-ulama yang terbaik, yang hafal Quran, yang luar biasa ilmunya, ternyata sudah meninggal dunia. Kafa bil mauti wa'izan, cukup adanya kematian, ada pelajaran buat kita semuanya. Kita belum ada apa-apanya. Oleh karenanya, sudahkah kita siapkan investasi untuk akhirat? Kalau investasi untuk dunia, para karyawan, para amilin yang di dompet tua udah mempersiapkan memiliki rumah dengan menyicil dan sebagainya. Kemudian kita memilikinya dan sudah lunas. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita mencicil investasi akhirat kita? Dengan melaksanakan sedekah, dengan melaksanakan wakaf, dengan senantiasa melaksanakan amal-amal kebaikan, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bermanfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, insya Allah dengan hadirnya bulan Rajab. Silakan kita melaksanakan amal kebaikan, insya Allah ada keberkahan. Termasuk jangan lupa diingatkan, minimal evaluasi buat kita semuanya.
masuk bulan Rajab, kita latihan, training untuk melaksanakan diantaranya ibadah sholat. Kalau kita ingin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi puasa Senin dan Kamis. Dengan puasa dengan Senin dan Kamis, dalam Al-Quran dinyatakan ternyata menjadi sehat. Bahkan hadis Nabi menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti akan sehat. Wa antasumu khairul lakum, ternyata berpuasa itu lebih baik. Diteliti oleh para ilmuwan, ternyata dengan berpuasa manusia menjadi sehat. Bahkan tabib atau dokter pernah praktek di Madinah 1 tahun, ternyata tidak ada satupun pasien yang mereka dianggap sakit. Ternyata bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang tabib tersebut, ternyata rahasianya adalah tidak makan sebelum dia lapar, tidak minum sebelum dia haus, menandakan umat Islam terbiasa dengan berpuasa. Ala kulli hal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usianya 63 tahun, sakitnya hanya 2 kali. Apa yang menjadi sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata diantaranya Nabi senantiasa rajin berolahraga. Nabi senantiasa positive thinking. Nabi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang dokter menyatakan, kalau kita ingin sehat, ikuti model sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan 8 ditambah 3 ditambah B. Kita berpuasa Senin, Kamis, ditambah 3 hari Yaumul Bid, hari 13, tanggal 13, 14 dan 15, kemudian ditambah bekam, insya Allah akan sehat. Apalagi kita mengkonsumsi seperti halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, habbatus sauda. Dalam hadis Nabi nyatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, illal maut, kecuali adalah kematian. Dengan kita senantiasa berolahraga, apalagi disebutkan kita senantiasa berdoa. Nabi menganjurkan kalau kita keluar rumah jangan lupa berdoa. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan saat kita keluar agar tidak diberikan bahaya, Nabi mencontohkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Di dalam Al-Quran dinyatakan kalau kita kena sakit, yakin dialah Allah yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Katakanlah hai Muhammad, termasuk kita umat Islam, wa idza maridtu fa huwa yasfin, kalau saya sakit bahwa yasfin, dialah Allah yang maha menyembuhkan. Di dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka disebutkan dengan kita baca Quran, dengan zikrullah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur pun summa ittaji ala sikikal aiman, tidurnya itu berbaring posisi sebelah kanan sehingga menjadi sehat walafiat. Mudah-mudahan datang bulan Rajab kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan termasuk orang-orang yang bermanfaat, khairun nas anfa'um linnas, dengan memberikan ilmu kita, harta kita dan lain sebagainya lil maslahah. Insyaallah ada berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ana iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.